Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau membawa kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Tolong kehidupan kami Tuhan yang masih banyak ditandai dengan kelemahan-kelemahan ini. Tuhan tolong kami Tuhan, kuatkan kami, supaya kehidupan kami selalu mengikut Engkau Tuhan. Sampai garis akhir kehidupan kami, sampai sungguh-sungguh Tuhan kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, memandang Engkau muka dengan muka Tuhan. Kami sama sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pelayanan kami pada sore hari ini dalam tangan belas kasih sayang-Mu. Tuhan tolong kehidupan kami, mampukan kami untuk Tuhan bisa beribadah melayani Engkau dengan baik, dengan benar Tuhan. Sehingga ibadah pelayanan kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Engkau sebagai imam besar agung hadir di tengah-tengah kami, melakukan pekerjaan pendamaian penyucian bagi kami, semakin hari semakin berkenan kepada-Mu. Bahkan Engkau mengurapi Tuhan jalannya ibadah pelayanan kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai tamatnya kami serahkan dalam tangan belas kasih sayang-Mu Tuhan. Urapi kami semua, tidak ada yang terkecuali. Mulai dari pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tuhan tolong Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Oh, memusatkan Tuhan hati pikiran kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan urapi supaya hamba-Mu mampu menyampaikan firman pengajaran dengan benar, dengan murni Tuhan. Sehingga mendorong kehidupan kami untuk bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau Tuhan, iblis setan tidak senang dengan kehidupan kami. Dia mau menggagalkan Tuhan ibadah pelayanan kami, mengganggu perhatian kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami mau usir, hancurkan pekerjaannya. Kami mau tolak dia, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan dalam ibadah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gerakan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang beribadah melayani Engkau. Juga persekutuan Tuhan yang digelar bersama dengan kami di jam yang sama. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Tuhan juga tolong kehidupan mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar Tuhan. Membawa kehidupan kami masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka tabiskan ibadah pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan baik. Terima kasih kepada hamba yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera, biarlah kasih karunia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah pelayanan kita saat sore hari ini. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 58, Tak Mengapa Kabut Tebal. Kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari.
kesukaran yang selalu merintangi masa depan seolah tak indah lagi. Tak mengapa kabut tebal, tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari. Kesukaran yang selalu merintangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin, ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kornya sekali lagi kita angkat tangan kanan kita. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Puji Tuhan. Kita turunkan tangan kita. Biarlah ini suatu keyakinan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam mengiring melayani Tuhan, tapi jangan pernah kita ragukan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan mau menolong kehidupan kita, bahkan mau menjadikan kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 90. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Angkat tanganku menyerah, dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah, dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan.
Ku tahu pasti Dia buka jalan bila ku angkat tanganku menyerah. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tangan, kita angkat tangan kanan kita. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Puji Tuhan, kita turunkan ayat kita. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang merupakan uluran tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita, menuntun kehidupan kita kepada kebenaran, kepada kesucian, sampai suatu waktu kita sempurna sama seperti Dia. Kita lanjutkan pujian kita untuk menerima kebesaran firman Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 59, Tuhanku pimpinlah. Pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Tuhanku pimpinlah. Bersama kita bangkit berdiri. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pimpinlah ku salemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam Rabaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam Rabaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, ya Tuhan. Haleluya. Kami sungguh-sungguh merasa tidak mampu, tidak berdaya menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini yang dilanda dengan kegoncangan di berbagai bidang, bahkan juga di dalam bidang yang rohani. Kekacauan-kekacauan ibadah terjadi di mana-mana, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oh Tuhan, mau menghancurkan gereja Tuhan. Begitu luar biasa bekerja hari terakhir ini. Kami tidak mampu, tidak berdaya Tuhan. Hanya datang berseru-berserah kepada Tuhan. Itu yang bisa kami lakukan. Sebabnya pada saat sore hari ini kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Namun sebelumnya kami mau bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu yang mampu menyucikan, membaharui kami. Firman-Mu juga yang akan menuntun kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar. Penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu bagi kami.
Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni. Sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan. Sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Dan urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan. Mengerti, percaya akan firman-Mu. Dan mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau. Apapun bentuknya kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bersama istri saya mengucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Kita akan kembali melanjutkan firman penggembalaan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-59. Markus pasal 14 ayat 55 sampai 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini. Dan dalam 3 hari aku akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, pasal ini mulai dari ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-65 menunjukkan tentang saksi dan kesaksian. Ya. Saksi dan kesaksian. Ada 2 macam saksi dan kesaksian. Yang pertama yaitu saksi palsu dan kesaksian palsu. Itu yang pertama. Saksi palsu dan kesaksian palsu. Yang kedua, ya, tentu kebalikannya. Saksi benar, saksi yang benar, dan kesaksian yang benar. Kita pelajari dulu poin yang pertama. Saksi palsu dan kesaksian palsu. Nah, di sini mereka menyaksikan tentang Yesus yang akan merubuhkan bait Allah atau bait suci. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus akan merubuhkan bait suci, bait Allah. Padahal sebenarnya bukan bait suci yang secara jasmani yang Tuhan maksudkan di situ. Tetapi bait suci dalam artian dirinya sendiri yang akan mati, bangkit sesudah 3 hari. Nah itu, jadi ini saksi palsu. Nah kalau diartikan ya bagi kita sekarang, saksi palsu ini adalah orang-orang yang ada di bait Allah tetapi menantang Yesus. Nah ini saksi palsu. Orang yang ada di bait Allah tetapi menantang Yesus. Nah, Yesus pernah memang mengatakan rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bukan Yesus yang merobohkan, merombak, tapi dia suruh orang-orang itu rombak bait Allah. Nah, ini kesaksian palsu ya. Yohanes pasal yang kedua. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Yohanes 2
ayat 18 sampai 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, makasih. Nah ini jadi saksi palsu sekali lagi adalah orang yang ada di bait Allah, orang-orang yang ada di bait Allah, tetapi menantang Yesus. Ya, menantang Yesus. Artinya bagi kita sekarang, arti yang pertama, orang-orang yang beribadah, bait Allah berarti beribadah, orang-orang yang beribadah, tetapi tidak pernah berubah, tetap mempertahankan manusia daging dengan segala hawa nafsu dan tabiatnya. Itu yang dimaksud dengan saksi palsu. Saya ulangi, saksi palsu yaitu orang-orang yang beribadah tetapi tidak pernah berubah, tetap mempertahankan manusia daging dengan segala hawa nafsu dan tabiatnya. Itu dicatat di dalam 2 Timotius 3, tidak usah dibaca ya, sudah berkali-kali. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 5 orang beribadah, ayat 1 sampai ayat 4 itu ada 18 tabiat dosa yang dipertahankan. Nah, itu pengertian pertama, saksi palsu. Yang kedua, arti yang kedua, ya ini saksi palsu itu adalah kehidupan yang dikuasai roh antikris. Itu yang kedua. Kehidupan yang dikuasai roh antikris. Ada di bait Allah. Antikris ini ada di bait Allah. Ya, coba dibaca. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 2. Ya, silakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ada di bait Allah duduk. Duduk ini berarti dia sungguh-sungguh, bukan sungguh-sungguh. Kelihatan tekun beribadah, tidak beredar-edar, duduk. Nah, kelihatan beribadah, tapi dikuasai roh antikris. Apa itu roh antikris? Yang pertama, roh antikris yaitu roh kesombongan. Tadi di dalam Yohanes 2 itu 46 tahun bait Allah ini dibangun. Lalu engkau akan membangunnya hanya dengan 3 hari. Nah, itu roh kesombongan. Sama dengan membanggakan atau mengutamakan perkara-perkara jasmani. Ya, perkara-perkara jasmani sehingga firman sudah diabaikan. Nah, itu. Sekarang begitu di gereja firman itu nomor sekian. Yang digembar-gemborkan, yang dibanggakan hanya perkara-perkara yang jasmani. Gerejanya, banyaknya jemaat, apalagi kaya, hanya itu yang digembar-gemborkan. Ya, bukan lagi firman itu sudah nomor sekian. Sehingga ibadah itu sekarang banyak sudah dalam sistem marketing, ya, sistem perdagangan, yaitu semua untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua, ya, roh antikris yang kedua, roh jengkel, itu antikris. Nah, dalam cerita yang lain, ketika Yesus dipuji-puji oleh anak-anak kecil di bait Allah, mereka jengkel. Imam-imam kepala yang ada di bait Allah yang mendengar itu jengkel. Nah, kita baca Matius 21 ayat 15. Ini roh antikris. Matius 21 ayat yang ke-15. Injil Matius 21 ayat yang ke-15.
Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah ini. Yesus, apa salahnya Yesus? Nah, dibenci. Nah, ini jengkel, roh jengkel, marah, sama pahit hati, kebencian, sampai kebencian tanpa alasan. Nah, ini roh antikris. Ya, kalau itu kita pertahankan dalam diri kita, ya kita adalah saksi palsu. Tuhan tolong jangan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi saya yang khotbah, lalu saya benci kepada jemaat, jengkel sama pendeta lain, ada kepahitan, kejengkelan karena melihat kejengkelannya ini timbul karena melihat orang lain lebih dipakai. Itu roh antikris itu. Mau bersaing. Ada roh persaingan. Ini melayani Tuhan bukan mau bersaing, berkompetisi, bukan. Ya, bukan seperti itu. Ya, mau lebih yang dari yang lain lebih hebat, bukan. Tuhan tolong. Yang ketiga roh antikris, yang ketiga roh jual beli. Ini roh antikris, roh jual beli. Yaitu memperjualbelikan lembu, kambing domba, dan merpati. Kembali ke Yohanes 2 tadi. Ini roh jual beli. Memperjualbelikan lembu, kambing domba, dan merpati. Ayat 13 sampai 16. Yohanes 2 tadi. Ayat 13 sampai ayat 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Iya. Terus? Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah ini roh jual beli. Ya ini prakteknya sekarang. Nah dulu memang di orang Israel kalau mau beribadah, mereka membawa hewan kurban. Nah hewan kurban itu terdiri dari lembu, itu yang dijual tadi. Lembu, kambing domba, dan merpati. Itu hewan kurban ya, yang dibawa dipersembahkan oleh bangsa Israel kalau mereka mau beribadah. Semua hewan kurban itu sudah digenapi oleh kurbannya Kristus. Kurban Kristus sudah digenapkan oleh kurban Kristus. Nah, sekarang praktek ada roh jual beli. Yang pertama atau A, praktek pertama. Lembu, memperjualbelikan lembu. Nah, itu yang pertama. Memperjualbelikan lembu. Lembu itu adalah hewan pengangkut beban atau untuk memikul kuk, itu lembu. Pasanga ya, kalau bahasanya kita ya. Lembu itu hewan pengangkut beban untuk memikul kuk. Artinya sekarang memperjualbelikan lembu artinya satu, ya, Yesus rela mati menanggung kuk dosa kita. Jadi memperjualbelikan lembu artinya melayani, beribadah, melayani tetapi mempertahankan dosa. Malah mengulang-ulang dosa. Itu memperjualbelikan lembu. Ya, padahal Yesus telah mati. Ya, tadi kan semua binatang kurban sudah digenapi oleh kurban Kristus. Nah, Yesus sudah rela mati untuk menanggung kuk dosa kita, beban dosa kita. Nah, memperjualbelikan lembu berarti mempertahankan dosa. Beribadah melayani, tetapi tetap mempertahankan dosa, malah mengulang-ulang dosa. Ratapan 1 ayat 14, Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Ratapan 1 ayat 14, kemudian Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Silakan. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku.
Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Nah itu. Kemudian Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 3 sampai 4. Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Iya, Yesus sudah rela mati menanggung kuk dosa kita. Nah, jadi sekali lagi, memperjualbelikan lembu berarti mempertahankan dosa, malah mengulang-ulang dosa. Arti yang kedua, memperjualbelikan lembu. Nah, kita tahu Yesus juga telah mati. Yesus rela mati bagi kita supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan. Yesus rela mati supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan. Jadi memperjualbelikan lembu adalah tidak bertanggung jawab dalam ibadah pelayanan. Tidak bertanggung jawab, tidak ada rasa terbeban untuk beribadah melayani Tuhan. Ya, sehingga tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Itu memperjualbelikan lembu. Saya ulangi, tidak ada rasa tanggung jawab atau tidak ada rasa terbeban untuk beribadah melayani Tuhan sehingga tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan karena mengejar keuntungan jasmani. Atau beribadah melayani tetapi mencari keuntungan jasmani. Itu memperjualbelikan lembu. Ya, kita baca Ibrani 9:14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, terima kasih. Ya, ini jadi korban Kristus, darah Yesus adalah untuk melayakkan kita beribadah melayani Tuhan. Ya, seharusnya kita bertanggung jawab, tapi karena diperjualbelikan lembu, makanya sudah tidak ada lagi rasa tanggung jawab, rasa terbeban untuk beribadah melayani Tuhan. Praktek yang kedua, praktek roh jual beli yang kedua, memperjualbelikan kambing domba, itu yang kedua. Memperjualbelikan kambing domba. Kambing domba ini menunjukkan pribadi Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Itu kambing domba. Pribadi Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Itu dicatat dalam Yesaya 53. Juga ada dalam 1 Petrus 2. Tapi kita bacalah Yesaya 53. Mari ayat yang ke-7. Yesus bagaikan domba yang taat. Mau disembelih dia taat. Ya, kita baca Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini Yesus. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dia taat sampai mati di kayu salib. Itu sudah sering dibaca ya, Filipi 2 ayat 8. Tidak usah dibaca lagi. Jadi memperjualbelikan kambing domba berarti tidak mau merobek daging ya, untuk taat pada firman. Itu memperjualbelikan kambing domba. Tidak mau merobek daging untuk taat pada firman. Nah, bahkan dalam ibadah firman sudah dikesampingkan. Sudah disisihkan. Yang ditonjolkan dalam ibadah
hanya kesukaan daging. Nah, ini sudah memperjualbelikan kambing domba. Nah, sekarang hanya daging saja yang ditonjolkan. Kesenangan daging dari cara memujinya, dari bahkan isi firman-Nya juga. Ya. Apa isi firman-Nya? Lawak-lawak. Kesenangan-kesenangan daging saja yang ada di dalam gereja. Firman yang menyucikan itu sudah dikesampingkan, apalagi mau ditaati. Sedangkan pemberitaannya sudah dikurangi, disisihkan, apalagi yang mana yang mau ditaati? Tidak mungkin bisa taat. Ini memperjualbelikan kambing domba. Satu lagi, ya tadi 3 ya, 3 hewan kurbannya yang diperjualbelikan. Yang ketiga, praktik ada roh jual beli, memperjualbelikan merpati. Memperjualbelikan merpati. Merpati itu gambaran Roh Kudus. Ya, merpati itu gambaran Roh Kudus. Yesus sudah rela mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Ya, Yohanes 16 kita baca lagi. Yesus oleh korbannya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Oleh korban Kristus Roh Kudus dicurahkan. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, pergi di sini mati, bangkit dan naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini. Jadi, memperjualbelikan merpati adalah beribadah melayani Tuhan tanpa urapan Roh Kudus. Itu tanpa urapan Roh Kudus. Nah, sehingga ya, tidak tulus. Merpati itu simbol ketulusan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, jadi ini beribadah melayani Tuhan tanpa urapan Roh Kudus sehingga tidak tulus. Tidak tulus dalam beribadah melayani. Hanya terpaksa. Ibadah itu dikerjakan dengan terpaksa. Tidak tulus, hanya terpaksa beribadah melayani Tuhan. Matius 10 ayat 16. Hanya terpaksa beribadah melayani Tuhan. Hanya suatu suatu kebiasaan. Sudah bukan lagi dikerjakan dengan ketulusan hati. Hanya suatu kebiasaan. Mari kita baca Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya, inilah 3 praktek ada roh jual beli. Ya. Ini beribadah yang pertama, sudah beribadah melayani, tetapi tetap mempertahankan dosa, malah mengulang-ulang dosa. Sudah beribadah melayani, tetapi motivasinya untuk keuntungan jasmani. Tidak ada rasa beban, tidak ada rasa tanggung jawab, sehingga mudah saja ditinggalkan untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Yang kedua, kambing domba diperjualbelikan. Ya, ini beribadah tetapi tidak mau merobek daging untuk taat pada firman Tuhan. Malah daging ini yang ditonjolkan, kesukaan-kesukaan daging yang ditonjolkan. Kemudian yang ketiga, beribadah tanpa Roh Kudus sehingga tidak tulus. Ibadahnya karena terpaksa, hanya suatu kebiasaan. Ya, terpaksa hanya merupakan suatu kebiasaan. Ini saksi palsu dan kesaksian palsu. Akibatnya, nah, kalau kita seperti ini ada roh jual beli ya, dalam diri kita, ada roh antikris, ada roh kesombongan, jengkel, roh jual beli. Ya, akibatnya yang pertama, dosa semakin bertambah. Ya, dosa semakin bertambah, bahkan meningkat menjadi dosa kebiasaan sampai dosa sengaja. Itu akibat pertama. Dosa semakin bertambah, bukannya dosa semakin dibuang, dihabiskan, malah bertambah. Beribadah tapi dosanya semakin bertambah, sehingga meningkat menjadi dosa kebiasaan sampai dosa sengaja. Nah, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu bertentangan dengan firman, sengaja dilakukan, sengaja. Yang penting dapat keuntungan jasmani.
Nah, kalau sudah sengaja, Ibrani 10 mengatakan korban Kristus sudah tidak berlaku lagi atasnya. Berarti dosanya kekal dan kehidupan itu hanya siap untuk dihukum oleh Tuhan. Tidak mendapat pengampunan dosa lagi. Ibrani 10, mari kita baca. Ayat 25 sampai 27. Ibrani 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak berlaku lagi korban Kristus atasnya, dosanya kekal, tidak ada pengampunan terus. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini. Tuhan tolong kehidupan kita setiap hari, jangan ada seperti ini. Kita beribadah tetapi menjadi saksi palsu. Tuhan tolong kita. Akibat yang kedua, masuk aniaya antikris. Itu akibat yang kedua. Antikris ini menguasai ekonomi nanti. Nah, kalau kita lihat arahnya memang ke sana. Terjadi kegoncangan ekonomi. Sudah mulai goncang kan ekonomi. Karena pandemi ini yang tak kunjung selesai. Ya, ini saya pesankan juga kepada sidang jemaat. Ya, protokol kesehatan ya kita perketat ya. Masker apalagi kalau jumlah banyak ya, ini karena kita sedikit agak terpencapaian. Tapi tetap juga kita jaga, khusus bagi yang pelayan perjamuan suci, harus pakai itu, kita jaga. Sekarang mutasinya lebih hebat lagi, ya gejalanya sudah bukan seperti dulu, yang sesak nafas dan sebagainya, langsung hantam di lambung, usus, nah itu gejalanya sekarang ini, diare, ya, dan sudah luar biasa. Saya dikirimi video dampak pandemi COVID di India mengerikan. Karena sudah tidak ada lagi kayu untuk membakar jenazah, sudah dibuang saja gitu, di sungai. Hanyut, dimakan anjing, dimakan hewan-hewan di situ. Ngeri. Ya, sudah penggenapan firman. Sebab Alkitab mengatakan dalam Yesaya 37 nanti. Bukan di dalam kitab, ya dalam kitab Yesaya juga dicatat di situ. Bahwa saking banyaknya orang mati, yang menguburkan jumlahnya lebih sedikit daripada yang mati. Itu dahsyat. Ekonomi goncang, hancur. Nah, kalau sudah hancur nanti tampil seorang yang kelihatan seperti juru selamat. Untuk membenahi semua, dia bisa membenahi semua ekonomi dunia. Dia tampil seperti juru selamat. Itulah antikris nanti. Nah, tapi dengan syarat harus menerima capnya. Harus menyembah dia. Nah, orang akan heran kok bisa ya dalam Wahyu 13 tuh. Orang terheran-heran melihat mujizat yang diadakannya. Nah, Tuhan tolong kita. Sebab itu mari jangan sampai kita menjadi saksi palsu dengan kesaksian yang palsu. Sebab arahnya masuk aniaya antikris. Apakah dia menjadi antikris atau dia yang dianiaya? Ya, sama saja, nasibnya sama saja, nanti neraka juga. Kecuali kalau yang dianiaya itu bertahan sampai pemancingan kepala, tetap percaya Yesus, dia dibangkitkan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ya, tapi jangan tunggu ya masuk di situ. Wahyu 13, mari kita baca. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, ini akibatnya. Tuhan tolong. Sebab itu supaya kita tidak menjadi saksi palsu dan tidak menjadi dan bersaksi yang palsu, ada kesaksian palsu, saksi palsu dan kesaksian palsu, maka
kita harus menghargai korban Kristus. Ini jalan keluarnya supaya kita tidak menjadi saksi palsu. Biarlah kita menghargai korban Kristus, ya, dengan tetap memiliki lembu, kambing domba, dan merpati secara rohani. Jangan diperjualbelikan. Tetap pertahankan itu, lembu, kambing domba, dan merpati secara rohani. Mulai dari lembu dulu. Apa maksudnya? Memiliki lembu. Nah, arti yang pertama, buang dosa. Tanggalkan beban dosa. Tanggalkan beban dosa. Lewat saling mengaku dan saling mengampuni. Ayo tanggalkan itu. Kalau kita tetap pertahankan dosa berarti lembu tidak ada. Ayo buang. Tanggalkan beban dosa. Saling mengaku, saling mengampuni. Kadangkala beban dosa kita sudah akui. Tapi beban dosa orang kita pikul, tidak mau mengampuni, ya rugi. Ya, tanggalkan semuanya ya, baik dosa sendiri, dosa orang lain. Dosa sendiri tanggalkan lewat mengaku. Dosa orang lain tanggalkan juga lewat mengampuni. Ya. Rugi sekali kita. Dosa kita sudah kita selesaikan. Lalu dosa orang kepada kita yang dia akui kepada kita tidak mau ampuni. Wah, kita memikul bebannya dosa orang. Dia sudah terbebas dari beban dosa, kita yang pikul bebannya. Rugi sendiri. Ya, Tuhan tolong jangan seperti itu. Arti yang kedua, memiliki lembu, setia dan tanggung jawab. Setia dan tanggung jawab dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Setia, tanggung jawab. Setia saja tidak cukup, tanggung jawab. Ya. Contohnya saya katakan kami yang dipastori, setia. 3 macam ibadah setia. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, doa puasa, doa semalaman. Setia, tapi tanggung jawabnya mana? Harus setia dan tanggung jawab sampai garis akhir. Kemudian pengertian memiliki kambing domba. Tadi memiliki lembu. Artinya 2. Sekarang memiliki kambing domba. Apa artinya? Ya taat. Ya, belajar taat. Taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sampai daging tidak bersuara lagi. Itu punya kambing domba. Ya, taat. Ya, taat dengar-dengaran pada firman. Sampai daging tidak bersuara lagi. Ya, bukan pilih-pilih taatnya. Semua mau ditaati, harus ditaati. Daging tidak mampu, Roh Kudus yang memampukan. Kemudian yang ketiga, memiliki merpati. Apa artinya memiliki merpati? Ayo kita beribadah, melayani dalam urapan Roh Kudus, yaitu dengan tulus hati. Ayo. Saya melayani di Tunusu, tulus enggak? Atau jangan-jangan cari sesuatu, terpaksa. Melayani di Tentena, tulus atau terpaksa di Ora. Nah itu beribadah melayani dengan dalam urapan Roh Kudus, yaitu dengan tulus hati. Kalau disimpulkan, menghargai korban Kristus lewat praktek menjadi kehidupan yang benar dan suci, setia dan tanggung jawab, serta taat pada firman. Itu menghargai korban Kristus. Kita menjadi kehidupan yang benar dan suci, ya. Kemudian setia dan tanggung jawab, serta taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kita bukan jadi saksi palsu, kita bukan menjadi sarang penyamun. Saksi palsu itu sama dengan sarang penyamun ya. Sarang penyamun, kalau memperjualbelikan korban Kristus tadi itu sarang penyamun, tetapi kita menjadi rumah doa. Markus 11 ayat 17. Ya, kita menjadi rumah doa. Mari, benar dan suci, kemudian setia tanggung jawab, serta taat. Itulah rumah doa. Markus 11, 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kalau ada roh jual beli, jadi sarang penyamun. Ya, saksi palsu itu sarang penyamun.
Tapi kalau kita menghargai korban Kristus, tidak memperjualbelikan korban Kristus, kita menjadi rumah doa. Oh, semoga kita sekalian nikah kita, rumah tangga kita menjadi rumah doa. Ya, ini menjadi rumah doa. Ya, sudah tidak ada paduan suara, sudah tidak nyanyi lagi di gereja. Ayo semua meningkat jadi rumah doa. Berdoa menyembah Tuhan. Nah, hasilnya, oh ini hasilnya. Menjadi rumah doa. Ya, kita menghargai korban Kristus, kita menjadi rumah doa, hasilnya semua dicatat dalam 1 Raja-Raja. Mari kita baca. Ketika bait Allah selesai didirikan, kemudian ditabiskan, kemuliaan Tuhan turun di situ, dan Salomo berdoa. Disitulah dia dalam isi doanya terpapar semua di situ hasil kalau menjadi rumah doa. Yang pertama, 1 Raja-Raja 8, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28 sampai 29. 1 Raja-Raja 8 ayat 28 sampai 29. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Nah, ini yang pertama. Ada kuasa perlindungan Tuhan siang dan malam. Itu hasil menjadi rumah doa. Ada kuasa perlindungan Tuhan siang dan malam. Nah, pemerintah berupaya melindungi warganya menghadapi COVID-19 ini dengan mengeluarkan aturan-aturan yang ada, undang-undang kesehatan dan lain sebagainya, melindungi dari aksi teror, melindungi dari aksi separatis dan sebagainya. Tapi tidak mampu juga. Tidak mampu. Sudah berupaya lockdown, sudah berupaya ini cara itu. Masih bertambah ini. Tidak habis-habis ini COVID. Nah, jadi perlindungan dari manusia itu terbatas. Tapi kalau kita menjadi rumah doa, ada perlindungan siang dan malam. Amin. Ada perlindungan siang dan malam, jangan takut. Kita dilindungi siang dan malam dari segala mara bahaya, dari virus-virus penyakit, virus dosa, dari ajaran-ajaran palsu. Tuhan lindungi siang dan malam. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, kemudian ini hasil yang pertama, kalau menjadi rumah doa. Hasil yang kedua, ayat 33 sampai 34, 1 Raja-Raja 8, ayat 33 sampai 34, ini hasil kedua. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berbuat dosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Nah, ini ada kuasa kemenangan atas musuh. Ini yang kedua. Ada kuasa kemenangan atas musuh. Ya, sama dengan ada kemenangan atas segala masalah. Sampai masalah yang mustahil sekalipun. Itu kuasa kemenangan atas musuh. Ada kemenangan atas segala masalah. Sampai masalah yang mustahil. Ayo, masalah apa yang dihadapi? Masalah yang paling berat biasanya masalah nikah. Bukan biasanya, memang masalah yang paling berat itu masalah nikah. Nikah. Nah, hargai korban Kristus. Miliki lembu. Miliki kambing domba. Miliki merpati secara rohani. Kita menjadi rumah doa. Maka pasti ada kuasa kemenangan. Ya, masalah demi masalah teratasi. Selesai. Sampai yang mustahil sekalipun. Jangan takut. Ya, semoga kita bisa mengalaminya. Menjadi praktek dalam hidup kita masing-masing. 3. Yang ketiga, hasil menjadi rumah doa. Itu di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Tapi kita baca saja ayat 35, beberapa ayat. Nanti silakan baca dulu ayat 35.
apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Terus? Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu, yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Iya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-40. Ini yang ketiga, ada kuasa pemeliharaan secara ajaib. Kalau menjadi rumah doa, maka kita akan mengalami kuasa pemeliharaan secara ajaib. Sekarang di tengah-tengah pandemi ini, ya mungkin kalau kita di daerah, di desa belum terlalu berdampak. Tapi kalau di kota sudah sangat berdampak. Ya, kalau tidak kerja mau makan apa? Kita tidak kerja, tidak kantor, nah bisa olah kebun ya, bisa. Nah, ada kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Ya. Tuhan pelihara di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kegoncangan. Ya. Jangan takut, apalagi kami hamba Tuhan melayani sepenuhnya 100%. Jadi rumah doa pasti ada kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Dan kami sudah alami, suami istri sudah alami. Sejak melayani buka di sini tanggal 3 bulan 12 2012. Tuhan sudah pelihara. Bukan nanti setelah sudah melayani di Diora, bahkan sudah melayani di Tentena, bukan. Masih di sini. Tuhan sudah pelihara secara ajaib. Nah, ini ada kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Yang keempat, ayat 41 sampai 42. Ayat 41 sampai ayat 42. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumahmu ini. Orang asing datang berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Nah, yang keempat, ada kuasa kesaksian untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Ini yang keempat, ya, ada kuasa kesaksian untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus, jadi saksi yang benar. Jadi kalau sudah jadi rumah doa, pasti jadi saksi yang benar, menarik jiwa datang kepada Yesus. Ya, mulai dari keluarga kita, mari, masih banyak yang belum sama-sama dengan kita yang belum mengenal pengajaran ini. Mari kita menjadi kesaksian bagi mereka. Biarlah kita yang sudah ada dalam pengajaran, ayo pertahankan lembu, kambing domba merpati secara rohani, menjadi rumah doa, pasti membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dari keluarga kita bisa kita bawa kepada Yesus. Ya, ada kesaksian. Nah, kuasa kesaksian. Jadi kesaksian kita punya kuasa. Ya, bukan kesaksian kosong. Ya, kalau dia sarang penyamun, kesaksiannya kesaksian kosong. Tapi kalau rumah doa, kesaksiannya punya kuasa membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Terakhir, ayat 46 sampai 51. Ayat 46 sampai 51. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Lompat 50-51. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur pelaburan besi. Iya, terima kasih. Ini yang kelima, ada kuasa pengampunan. Sudah menjadi rumah doa, kadang masih bisa juga jatuh dalam dosa. Raja Daud bisa jatuh dalam dosa. Siapa lagi? Petrus yang hebat jatuh dalam dosa. Dia menyangkal, dia pernah munafik. Nah, sudah jadi rumah doa, sudah melayani, sudah dipakai Tuhan.
Masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita menjadi rumah doa, ya, ada kuasa pengampunan. Ada kuasa pengampunan, dan bukan cuma kuasa pengampunan, kuasa penyucian sampai tidak bercelah. Istilah milik kepunyaan Tuhan itu menunjukkan mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Itu milik kepunyaan Tuhan. Mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Kita mengalami kuasa pengampunan dan kuasa penyucian sampai tidak bercelah. Kita menjadi miliknya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan selama-lamanya. Menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir. Wahyu 21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-2 dan 3. Wahyu 21 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Silakan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya, terima kasih. Ini jadi di ayat 2 itu penampilan mempelai wanita Tuhan. Ayat 3 ditekankan bahwa kita mempelai wanita Tuhan itu adalah umat atau milik kepunyaannya Tuhan. Inilah hasil menjadi rumah doa. Ya, hasil yang pertama, kita mengalami kuasa perlindungan Tuhan siang dan malam. Hasil yang kedua, ada kuasa kemenangan atas musuh, atas segala masalah sampai yang mustahil. Hasil yang ketiga, ada kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Kemudian yang keempat, ada kuasa kesaksian untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dan terakhir, ada kuasa pengampunan dan penyucian sampai tidak bercelah. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan selama-lamanya, menjadi mempelai wanita Tuhan. Ayo, jangan menjadi saksi palsu. Ya, biarlah kita mau menghargai kurbannya Kristus, sehingga kita bisa menjadi rumah doa, menjadi saksi yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita menyanyikan Ku Bawa Hidupku Sekarang, 363 nyanyian rohani. Ku bawa hidupku sekarang, F 363. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ayat 2, penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan,
Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengan bersenandung kor sekali lagi. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kami rindu menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Yesus. Haleluya. 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 Puji namamu. Haleluya. 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 Yesus, kami puji namamu. Kami sembah Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Haleluya. 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 Ya Yesus. Ya Messiah. Ya Messiah. Ya Messiah. Haleluya. Haleluya.
kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji nama-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Biar kami menjadi rumah doa-Mu. Haleluya. Haleluya. Menjadi saksi yang benar, yang menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita bangkit berdiri. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengan bersenandung. Haleluya. Jadikan kami rumah doa-Mu. Haleluya. Jangan menjadi sarang penyamar, menjadi saksi palsu. Haleluya. 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 Ini hidup kami. Pakai kami semua di waktu yang sisa, biar kami sungguh-sungguh melayani, menjadi rumah doa-Mu. Haleluya. Angkat dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Pakai kami Tuhan. Haleluya. 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 Untuk menjadi saksi yang benar, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami mengalami kuasa kemenangan. Ada kuasa perlindungan, kuasa pemeliharaan Tuhan. Ada kuasa pengampunan. Kuasa menjadi kesaksian yang benar. Haleluya. Sampai penyucian sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya. Tolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Masih memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Kami menyadari masih kurang dalam penyembahan Tuhan. Biar hari terakhir ini, waktu yang sisa ini, kami semakin meningkatkan doa penyembahan kami. Sampai penyembahan yang mencapai puncak ukuran-Mu Tuhan. Yakni taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Terima kasih
pergumulan kami pribadi lepas pribadi kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ada kuasa kemenangan daripada Tuhan dalam kami menghadapi pergumulan yang ada. Baik pergumulan nikah buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Satukan nikah buah nikah kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Demikian juga pergumulan untuk ibadah pelayanan, berikan kemenangan. Kami tidak mudah terhalang oleh apapun, tetap setia, tetap berkobar, beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan kami semua. Usaha pekerjaan umat-umat Engkau berkati dalam menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah rumah tanah, hutang piutang, buka jalan semuanya. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Yang sakit Tuhan ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan tolong. Baik Bapak Uce dalam pemulihan kesehatan, Mama Hengki Tuhan tolong jamah ampuni, sembuhkan kuasa bilur Tuhan, Om Alaka, Bapak Daud Kusoi Tuhan tolong, Mama Nego Daniel juga Tuhan tolong, Rehan ampuni jamah, Mama Jenny Korendoda ampuni jamah semuanya. Oh Tuhan tolong Mama Tian Susan di Palu ampuni, Bapak Ibu di Gibiver Tuhan tolong ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu, Om Aksi, Tante Evi Tuhan tolong semua ampuni. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu, bahkan roh-roh jahat yang mau menyusup masuk di dalamnya, lewat merampas ketenangan, kedamaian, memasukkan roh takut akan sesuatu yang secara daging, sehingga tidak takut Tuhan. Kami tolak, kami usir semua. Kami anjurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pelayanan tempat ini di Tentena, di Diora Engkau berkati. Bukakan selalu rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Jiwa baru Engkau pertambahkan. Engkau tahu siapa orang-Mu Tuhan. Dan mampukan hamba-Mu melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Untuk membawa jiwa-jiwa yang Engkau percayakan layak jumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan, pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong Engkau Yehova Jireh, mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati, menghadapi permasalahan yang banyak, yang pelik ini Tuhan, yakni penanganan COVID-19. Tuhan tolong berikan rasa takut akan Engkau, sehingga tangan Tuhan turut campur tangan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga kami umat-umat boleh merasakan keamanan, kebebasan untuk beribadah melayani negara kami ini. Terima kasih aparat keamanan, para medis semua, Engkau juga memberkati Tuhan. Tolong semuanya. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra, Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan melayani Engkau. Bukakan selalu rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Dan juga organisasi kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kembali seperti pertama kali dibentuk, satu pengajar benar, satu tata cara ibadah, satu penyembah, untuk mengarah masuk pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tetangga-tetangga sekitar kami Engkau juga memberkati. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Perkataan Allah sungguh heranlah. Perkataan Allah sungguh heranlah, termanis dan mulia dari semua yang akan hidup yang susah. Kita terima sabda Allah, jangan kecewa. Perkataan Allah sungguh heranlah, termanis dan mulia dari semua. Dia akan hiburkan hati orang yang susah. Kita terima sabda Allah, jangan kecewa. Kita bangkit berdiri. Perkataan Allah, perkataan Allah sungguh heranlah, termanis dan mulia dari semua. Yang akan hiburkan hati orang yang susah. Kita terima sabda Allah, jangan kecewa. Kita tinggal berdiri.
Tuhan Yesus berkati, kita akhiri ibadah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah berkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sejanji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa pada hari ini secara khusus untuk Bapak Uce, Tuhan sudah memberikan pertambahan usia. Biarlah Engkau juga karuniakan kepada kekasih-Mu ini, oh Tuhan, kesehatan, kekuatan untuk dipakai, melayani, mengasihi Tuhan di waktu yang sisa ini, di mana kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Apa yang menjadi pergumulan, Engkau berikan kemenangan, berkati nikah, buah nikah, satukan semua dalam satu firman pengajaran benar. Berkat Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan, dicurahkan atas kehidupan kekasih-Mu ini Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami semua yang ada, Engkau juga memberkati dalam pergumulan apapun, Engkau yang berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga serta lindungi, kembalikan kami di waktu-waktu ibadah akan datang dengan setia tekun untuk beribadah melayani Engkau, bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukakan selalu rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.